Selamat pagi, Salam Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara saat ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming di akun Facebook Multimedia Gemim Sion Madidir Ure untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan ketika kita akan memulaikan segala tugas, kerja dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mengawali akan ibadah saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari berdoa. Ada ungkapan syukur bagimu ya Tuhan Allah, ketika kami boleh menikmati segala anugerah berkat-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Terlebih ketika kami boleh terbangun dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati Tuhan dengan nafas kehidupan yang Engkau beri lagi bagi kami di hari ini. Dan di saat kami akan memulaikan segala tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, maka kami pun datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan lewat ibadah di pagi hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah tuntunan hikmat-Mu yang akan menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman, sehingga apa yang kami baca renungkan sebentar itu akan menjadi suluh dan pelita di dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, terlebih di sepanjang hari ini. Namun kami pun menyadari bahwa sebagai manusia biasa kami tak pernah luput dari salah dan dosa. Olehnya kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, karena kami yang beribadah di pagi hari ini telah sedia untuk membaca, merenungkan dan mau melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Demikian pembacaan firman Tuhan.
saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi judul perenungan di pagi hari ini, yaitu kebebasan kita jangan membatasi kebebasan sesama. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini dibahas tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalani akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, termasuk di dalamnya juga membahas tentang persoalan makan dan minum. Nah, ternyata pada waktu itu ada orang-orang yang sudah percaya, tetapi kemudian mereka hidup lagi kembali pada kepercayaan mereka yang sebelumnya. Jadi mereka masih menikmati apa yang sudah disajikan kepada berhala atau dipersembahkan kepada berhala. Mereka masih makan dan minum apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, di sini Paulus mau memberikan penekanan bahwa bukan maksud untuk melarang mereka untuk makan dan minum, tetapi Paulus mau katakan bahwa hargailah orang-orang lain yang telah percaya, yang telah meninggalkan kepercayaan mereka untuk tidak menyembah berhala dan tidak menikmati apa yang dipersembahkan kepada berhala, agar mereka tetap hidup di dalam percaya mereka kepada Tuhan. Karena mereka baru percaya, bisa saja mereka goyah atas apa yang mereka imani. Tetapi Paulus mau memberikan penguatan semangat agar supaya mereka jangan goyah, dan ini orang-orang yang masih japigi kembali lagi kepada kepercayaan mereka yang lama, agar supaya tidak melakukan itu, agar mereka menghargai orang-orang yang telah meninggalkan itu dan memutuskan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan kita di saat ini mau menunjukkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita diberikan kebebasan. Tetapi jangan sampai kebebasan yang kita punya ini membatasi kebebasan sesama kita, atau kebebasan yang kita punya ini membuat kita tidak menghargai akan kebebasan dari orang lain. Marilah sebagai orang-orang percaya di masa kini kita membangun kehidupan bersama yang tidak saling menyakiti, kehidupan bersama yang saling menghargai, kehidupan bersama yang saling menerima, kehidupan bersama yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita membangun kehidupan bersama yang
Saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita menghormati, menghargai istri, bagaimana kita menghormati, menghargai suami, bagaimana kita menghormati, menghargai anak-anak, dan bagaimana kita menghormati, menghargai akan orang tua. Ketika kita telah memulai untuk menghargai dan menghormati, maka dari dalam keluarga, maka ketika kita keluar, kita ada dalam lingkungan jemaat, lingkungan masyarakat, maka kita pun akan terus menjaga kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal ini yang diharapkan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dengan judul kebebasan kita. Jangan membatasi kebebasan sesama. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Tetapi bagaimana kita pun menghargai mereka, menghormati mereka sebagai sesama yang saling membutuhkan, yang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Semoga di dalam menjalani kehidupan ini kita akan selalu diberikan hikmat kemampuan agar supaya apa yang menjadi kebebasan kita tidak membatasi atau menghalang-halangi kebebasan sesama kita. Sehingga dalam kehidupan bersama kita mampu untuk saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya sebagai sesama yang ada di dalam dunia ini sebagai ciptaan Tuhan. Amin.